Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Estropolan dengan NIM 3 digit terakhir 1006. Di sini saya akan membahas teorema 7.2 dan juga teorema 7.3 dari refleksi geser. Nah, untuk teorema 7.2, yaitu teorema ini menyatakan bahwa jika ada sebuah garis S, lalu ada ruas garis berarah AB yang sejajar dengan garis S, maka pencerminan terhadap garis S yang dilanjutkan dengan translasi berarah AB hasilnya akan sama dengan translasi berarah AB yang dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis S. Jadi sederhananya, selama arah translasinya itu sejajar dengan garis cerminnya, urutan antara translasi dan pencerminannya itu boleh ditukar, karena hasil akhirnya itu akan tetap sama. Nah, sebelum masuk ke pembuktian, kita lihat dulu gambarnya. Pada gambar ini ada garis S itu adalah garis cerminnya. Kemudian ruas garis berarah AB, di bagian atas arahnya itu sejajar dengan garis S. AB ini sejajar dengan garis S. Setelah itu dibuat dua garis bantu, yaitu garis R dan juga garis T ini, di mana keduanya itu tegak lurus terhadap garis S. Nah, titik perpotongan antara garis R dan juga garis S ini disebut titik P, sedangkan titik perpotongan antara garis T dan juga garis S ini disebut titik Q. Nah, di gambar itu juga ada titik T, T aksen, dan juga T double aksen. T aksen, T double aksen ini. Nah, titik T ini diputar setengah putaran terhadap titik P, sehingga berpindah ke T aksen. Lalu, dari T aksen ini diputar lagi setengah putaran terhadap titik Q, sehingga berpindah ke T double aksen. Nah, perpindahan dari T sampai ke T aksen ini, T double aksen ini, yang nantinya sama dengan translasi berarah AB. Nah, next kita masuk ke pembuktiannya berdasarkan tabel. Di sini pada langkah pertama, kita mulai dari hal yang memang sudah diketahui dari teorema, yaitu diberikan garis S dan ruas garis berarah AB dengan kondisi garis S-nya itu sejajar dengan AB. Nah, karena ini tuh sudah langsung diberikan dalam teorema, maka di sini alasannya adalah premis. Lalu pada langkah kedua itu dibuat garis R dan juga garis T yang keduanya itu tegak lurus terhadap garis S. Nah, jarak antara R dan T itu dibuat sebesar setengah dari panjang AB. Ini disebut langkah konstruksi karena garis R dan garis T itu memang sengaja kita buat untuk membantu pembuktian. Nah, kenapa jaraknya itu dibuat setengah dari AB? Karena nanti kita itu ingin memperoleh translasi sepanjang AB. Sementara dari teorema sebelumnya, komposisi dua pencerminan pada dua garis sejajar itu akan menghasilkan translasi yang besarnya itu dua kali jarak kedua garis itu. Jadi kita ingin hasil translasinya itu sebesar AB. Jarak antara R dan T, maka itu harus dibuat setengah AB. Nah, kemudian pada langkah ketiga, titik P ditentukan sebagai titik potong antara garis R dan juga garis S, sedangkan titik Q itu ditentukan sebagai titik potong antara garis T dan juga garis garis T dan juga garis S. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan dua titik yang akan dipakai sebagai pusat setengah putaran. Lalu pada langkah yang keempat, yaitu bagian inti dari pembuktian ini, kita mulai dari pencerminan terhadap garis S yang dikomposisikan dengan translasi berarah AB. Nah, karena pada langkah sebelumnya kita kan sudah mempunyai titik P dan juga Q. Maka berdasarkan teorema yang sudah kita pelajari sebelumnya, translasi berarah AB itu bisa kita nyatakan sebagai dua setengah putaran, yaitu setengah putaran berpusat di P, lalu setengah putaran berpusat di Q. Jadi pada bagian ini translasi berarah AB itu dapat diganti menjadi dua setengah putaran tersebut. Berikutnya, setiap setengah putaran itu masih bisa diuraikan lagi menjadi dua pencerminan. Karena titik Q, garis S, dan garis T itu saling tegak lurus, maka setengah putaran yang berpusat di Q itu dapat dinyatakan sebagai pencerminan terhadap garis T, lalu pencerminan terhadap garis S. Sedangkan di titik P, garis R dan garis S juga saling tegak lurus, sehingga setengah putaran yang berpusat di P itu dapat dinyatakan sebagai pencerminan terhadap garis S, lalu pencerminan terhadap garis R.
Setelah itu bentuknya kita kelompokkan kembali dan dua pencerminan terhadap garis S yang berurutan itu digabungkan, kemudian pencerminan terhadap garis T dan garis R itu juga digabungkan. Lalu masih tersisa satu yaitu pencerminan terhadap garis S. Nah, dua kali pencerminan terhadap garis yang sama yaitu terhadap garis S itu hasilnya adalah identitas atau kembali ke posisi semula. Sedangkan pencerminan terhadap garis R dan T karena kedua garisnya itu kan sejajar dan jaraknya setengah AB ya, maka menghasilkan translasi berarah AB. Nah, jadi pada akhirnya bentuk tersebut menjadi translasi berarah AB yang dikomposisikan dengan pencerminan terhadap garis S. Dengan demikian terbukti bahwa pencerminan terhadap garis S yang dikomposisikan dengan translasi berarah AB hasilnya sama dengan translasi berarah AB yang dikomposisikan dengan pencerminan terhadap garis S. Nah, selanjutnya itu teorema 7.3, yaitu jika G itu adalah refleksi geser, maka G yang dikomposisikan dengan G lagi akan menghasilkan suatu translasi. Maksudnya di sini jika suatu refleksi gesernya itu dilakukan dua kali secara berturut-turut, maka hasil akhirnya itu bukan lagi refleksi geser, melainkan hanya berupa translasi. Nah, pada teorema ini itu tidak ada gambar khususnya seperti pada teorema sebelumnya karena pembuktiannya itu langsung menggunakan bentuk aljabar dari refleksi geser. Sekarang kita lihat ke pembuktiannya berdasarkan tabel. Nah, di sini pada langkah pertama, misalkan diberikan suatu garis G, dan garis G ini merupakan sebuah pencerminan. Hal ini tuh menjadi premis awal dalam pembuktian. Lalu pada langkah kedua, karena garis G-nya itu kan adalah refleksi geser, maka berdasarkan definisi refleksi geser, G itu dapat dinyatakan sebagai gabungan dari translasi berarah AB dan pencerminan terhadap garis G, dengan syarat AB-nya itu sejajar dengan garis G. Ini berdasarkan definisi 7.1. Jadi di sini refleksi geser G itu terdiri atas dua transformasi, yaitu translasi berarah AB, kemudian pencerminan terhadap garis G. Selanjutnya pada langkah ketiga yaitu bagian inti pembuktian. Karena yang ingin dibuktikan itu kan adalah G komposisi G, maka bentuk G itu kita tulis dua kali, karena pada langkah kedua itu sudah diketahui bahwa G adalah translasi berarah AB yang dikomposisikan dengan pencerminan terhadap garis G, maka ini itu dapat ditulis sebagai dua refleksi geser yang dilakukan berturut-turut. Setelah itu berdasarkan teorema 7.2, karena arah translasi AB itu sejajar dengan garis G, maka urutan antara pencerminan terhadap garis G dan translasi berarah AB itu dapat ditukar tanpa mengubah hasilnya. Jadi pada refleksi geser yang kedua, urutannya itu dapat kita tukar agar dua pencerminan terhadap garis B itu bisa berdampingan. Nah, setelah urutannya ditukar, bentuknya itu dapat dikelompokkan menjadi translasi berarah AB, lalu dua kali pencerminan terhadap garis G, kemudian translasi berarah AB lagi. Nah, dua kali pencerminan terhadap garis G yang sama itu akan menghasilkan identitas. Artinya objek kembali ke posisi semula. Jadi dua pencerminan terhadap garis G ya itu saling meniadakan. Nah, akhirnya yang tersisa itu hanya translasi berarah AB yang dikomposisikan dengan translasi berarah AB lagi. Nah, berdasarkan teorema 5.6, dua translasi yang searah jika dikomposisikan akan menghasilkan translasi baru dengan panjang dua kali translasi semula. Jadi hasil akhirnya adalah translasi berarah 2AB. Dengan demikian terbukti bahwa jika G adalah refleksi geser, maka G yang dilakukan dua kali akan menghasilkan translasi dengan besar translasi dua kali dari translasi semula dan arahnya tetap sama. Jadi inti dari teorema 7.3 itu adalah satu kali refleksi geser itu masih terdiri dari pencerminan dan translasi. Tetapi kalau refleksi geser yang sama dilakukan dua kali, bagian pencerminannya itu saling menghapus sehingga yang tersisa hanya translasinya saja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.